teman-teman, ada kabar duka nih. Saudaraku yang di Mekah meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sabar ya Li. Sekarang mending kita doain beliau bersama-sama. Kita kirimin beliau surat Al-Fatihah. No. Tidak. La. Ora. Hente. Kalian tahu menghadiahkan Fatihah terhadap orang yang sudah mati itu anfaedah, gak ada gunanya, gak ada manfaatnya, sia-sia saja, karena Al-Quran itu ditujukan untuk yang hidup. Litunzira man kana hayyau wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin, supaya engkau memberi peringatan kepada mereka yang hidup. Mafhum mukhalafahnya adalah ketika orang itu sudah mati, maka bacaan Quran tidak lagi menjadi manfaat baginya, karena Quran diturunkan sebagai hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk. Orang mati sudah tidak perlu petunjuk lagi, sudah tidak butuh, karena dia sudah berpindah dari darul amal ke darul thawab. Sudah bukan waktunya beramal lagi, sudah waktunya dia mendapatkan rapot dan balasan atas perbuatannya di dunia. Jadi memberikan pahala Quran, hadiah, itu semua tidak ada tuntunannya, tidak ada dasarnya, dan tidak ada faedahnya. Lebih baik kita tinggalkan, kita doakan saja seperti biasa mayat tersebut. Kang Untung, Al-Quran itu ibarat listrik, yang mana kegunaannya bukan hanya satu. Al-Quran itu bukan hanya sebagai peringatan dan petunjuk, tapi membacanya adalah pahala, dan di dalamnya terdapat obat dari segala penyakit zahir maupun batin. Dan di dalam Al-Quran terdapat keberkahan yang tiada tara. Al-Quran jika dihafalkan maka dia akan menjadi syafaat. Al-Quran jika dibacakan bagi orang sakit maka dia akan menjadi ruqyah. Al-Quran jika dibacakan dan didengarkan maka akan menjadi penyejuk hati. Sama seperti listrik yang kegunaannya bukan hanya untuk menyalakan lampu, tapi dia bisa menyalakan mesin cuci, kompor listrik, blender, dan masih banyak lagi. Soal apakah pahala membaca Al-Quran dapat dihadiahkan kepada mayit atau tidak, maka itu masalah furu'iyah ijtihadiyah. Artinya kalau Kang Untung tidak sependapat dengan sampainya pahala membaca Al-Quran kepada mayit, ya tidak masalah. Kami tidak memaksa Kang Untung untuk sependapat dengan kami. Tapi jangan sampai yang mengamalkan dan yang menyetujuinya sampeyan tuduh sesat. Karena kami juga punya dasar yang berpendapat akan sampainya pahala bacaan Al-Quran kepada mayit bukan kita-kita saja. Bahkan Kiai Haji Ali Ma'sum dalam kitab Hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah, beliau menukil pendapatnya Imam Ibnu Taimiyah bahwasanya pahala bagi orang yang membaca Al-Quran itu dapat bermanfaat bagi seorang mayit. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah juga berpendapat bahwasanya amalan-amalan soleh, baik sedekah, haji, membaca Al-Quran itu dapat dihadiahkan kepada seorang mayit. Tentu para ulama nggak sembarangan dalam berpendapat dan menentukan hukum. Ijtihad mereka berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Memang mereka manusia, mereka salah, mereka benar. Tapi dalam masalah furu'iyah, seorang mujtahid akan tetap dapat pahala jika ijtihadnya benar maupun salah. Kalau ijtihadnya benar, dia akan mendapatkan dua pahala, pahala ijtihad dan pahala benar. Kalaupun ijtihadnya salah, dia tetap akan mendapatkan satu pahala, yaitu pahala ijtihad. Dan kita sebagai orang awam, bukan kapasitas kita untuk menghakimi benar atau salahnya ijtihad mereka. Kita cukup memegang pendapat apa yang kita yakini dan menghormati pendapat yang tidak kita yakini. Sebagaimana sabdanya Nabi Muhammad SAW, "Ikhtilafu ummati rahmatun."
Perbedaan pendapat antara umatku adalah sebuah rahmat. Jangan sampai masalah furu'iyah ini sampai berdampak merusak ukhuwah Islamiyah kita. Masa gitu? Saya gak percaya. Saya nih tak tunjukin dalilnya kalau gak percaya. Loh, kok HP saya mati ya? Wah, lowbat nih. Ada yang punya casan gak? Loh, kata Kang Tung, sesuatu yang sudah mati tidak butuh asupan lagi. Iya ya. HP aja yang udah mati tetap perlu listrik, tetap perlu asupan. Bahkan lebih butuh daripada HP yang masih hidup. Berarti orang mati juga seperti itu. Orang mati butuh asupan, butuh kiriman pahala, butuh doa lebih daripada orang yang masih hidup. Oleh karena itu, ayo sama-sama kita doakan saudaranya Fadli yang telah wafat. Mudah-mudahan diampuni dan meninggalnya husnul khotimah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah.